Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Amanda Tondang dengan NIM 2512021281. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan di abad ke-21, yang dimana dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, kompetensi abad ke-21, dan yang kedua, hakikat pendidikan inklusi, ketiga, multiple intelligence, dan yang terakhir, innovative teaching and learning. Perkembangan zaman yang semakin cepat menuntut dunia pendidikan untuk terus beradaptasi. Pendidikan di abad ke-21 tidak lagi hanya berfokus pada penguasaan materi secara teoritis, tetapi juga menekankan pembentukan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dan dunia kerja modern. Oleh karena itu, sistem pendidikan saat ini diarahkan untuk mencetak peserta didik yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan siap menghadapi tantangan global. Salah satu aspek penting dalam pendidikan abad ke-21 adalah kompetensi abad ke-21. Kompetensi ini mencakup kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, literasi digital, serta kemampuan memecahkan masalah. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa tidak hanya menerima informasi dari dosen, tetapi juga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan seperti diskusi, kerja kelompok, hingga proyek berbasis teknologi. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa belajar membagi peran, mencari dan mengolah informasi, serta memanfaatkan aplikasi digital sebagai sarana pembelajaran. Hal ini secara langsung melatih kerja sama tim, keterampilan teknologi, dan daya kreativitas mahasiswa. Selain kompetensi dunia, pendidikan juga menaruh perhatian besar pada hakikat pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi menegaskan bahwa setiap mahasiswa memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu. Tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan kondisi fisik, kemampuan, maupun latar belakang. Dalam penerapannya, dosen berperan penting dalam menciptakan suasana belajar yang ramah dan mendukung semua mahasiswa. Misalnya, dengan menyediakan materi yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus, memberikan penjelasan tambahan, serta membangun budaya saling membantu di dalam kelas. Dengan demikian, pendidikan inklusi tidak hanya menciptakan keadilan, tetapi juga menumbuhkan rasa empati dan kepedulian sosial. Teman-teman, perlu dipahami bahwa setiap individu memiliki potensi dan kecerdasan yang berbeda-beda, bukan? Konsep ini dikenal dengan istilah multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Dalam lingkungan perkuliahan seperti kita saat ini, perbedaan kecerdasan ini terlihat jelas. Ada mahasiswa yang unggul dalam menyampaikan ide, seperti lisan ataupun tulisan. Ada yang lebih kuat dalam desain visual, serta ada pula yang mahir dalam mengolah data, berpikir logis. Perbedaan tersebut bukanlah hambatan, melainkan kekuatan yang saling melengkapi ketika diberikan ruang untuk berkembang. Setiap mahasiswa dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya dan berkontribusi secara maksimal dalam proses pembelajaran. Nah, untuk mendukung keberagaman kemampuan tersebut, diterapkanlah innovative teaching and learning atau pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif menekankan pendekatan yang kreatif, interaktif, dan kontekstual. Dosen tidak hanya berperan sebagai menyampaikan materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong mahasiswa untuk aktif belajar. Metode yang digunakan antara lain pembelajaran berbasis proyek, simulasi, pembelajaran media digital, serta diskusi interaktif. Dengan metode ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teori, tetapi juga mampu menerapkan secara langsung dalam situasi nyata, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan efektif. Nah, dari semuanya itu, pendidikan abad ke-21 menuntut perubahan paradigma dalam proses pembelajaran. Mahasiswa perlu dibekali keterampilan berpikir kritis, kemampuan bekerja sama, kreativitas, serta penguasaan teknologi. Di sisi lain, pendidikan juga harus bersifat inklusif dan menghargai perbedaan kecerdasan setiap individu.
Dengan menerapkan pembelajaran yang inovatif dan adaptif, diharapkan dunia pendidikan mampu menghasilkan generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Nah, kita sudah sampai di akhir pembahasan dan sudah melampaui batas yang dimana saya sudah siap menjelaskan mengenai pendidikan abad ke-21. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.